Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas Alas Ketonggo Srigati di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Desa Babadan. Perjalanan ini ketika saya berada di Madiun bersama rekan-rekan dari Ponorogo, kami napakilah pada leluhur di zaman dahulu kala. Alas Ketonggo atau disebut juga dengan Hutan Ketonggo Srigati menjadi tempat bersejarah ketika Raja Brawijaya V mengungsi ke Alas Ketonggo. Dan di masa Orde Lama, tempat ini juga menjadi napaktilas bagi Bung Karno, proklamator kita. Kami menapaki jalan untuk turun ke Kali Tempur atau Kali Tempuh. Tak pikir nah ini proses kedua. Dari tidur tak kapok. Lalu sangat. Oh ini untuk turun ke Kali Tempur atau Kali Tempuh, kita akan menuruni beberapa anak tangga hingga kita sampai ke Kali Tempuh atau Kali Tempur. Bersama rombongan kami menapaki sambil dikisahkan bahwa di Kali Tempur inilah dulu Raja Brawijaya V mandi atau mensucikan diri. Dalam riwayatnya dimandikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Inilah yang disebut dengan Kali Tempur atau Kali Tempuh. Ada aliran yang membentuk pertigaan. Diyakini di pertigaan Kali Tempur inilah Raja Brawijaya V dimandikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan di masa sekarang banyak kalangan yang mengalap berkah di tempat ini dengan cara mandi di tempat atau di pertigaan Kali Tempur. Di sisi pinggir Kali Tempur atau Kali Tempuh ini terdapat tempat ritual para ahli spiritual yang diberi nama tempat ritual Tugu Mas. Di Tugu Mas ini ada tempat ritual sebongkah batu, dan secara tidak sengaja dalam pandangan kasat mata kita di relief batu ini seperti ada seorang empu atau raja yang sedang bertapa. Di sisi lain Alas Ketonggo ini ada juga Taman Wisata Umbul Jambi. Di tempat ini dalam riwayat yang kami dengar dari teman-teman Ponorogo, disebut Umbul Jambi adalah mata air yang dulunya berada di tengah sungai. Karena kuatnya mata air yang dari bawah
hingga batu-batu di atas mata air ini menyembul atau terangkat dengan dorongan mata air itu, maka disebutlah Umbul Jambi. Dulu di masa lalu, mata air Umbul Jambi ini berada di tengah sungai, tapi dengan pergeseran masa, sekarang Umbul Jambi ini berada di pinggir dan menjadi salah satu tempat wisata dan juga tempat ngalap berkah bagi ahli-ahli spiritual. Untuk sampai ke Umbul Jambi ini kita akan melewati jembatan gantung, dan ketika kita turun kita akan melihat relief-relief di dinding yang dibuat secara cantik dan indah, menceritakan tentang perjalanan Raja Brawijaya V di masa lalu di tempat ini. Dari kejauhan kita telah melihat tempat yang sudah diberi atap, yang di bawahnya terdapat mata air Umbul Jambi alas kaki Kali Ketonggo. Inilah tempat di mana mata air yang dulu sampai batu-batu yang ada di atas mata air ini menyembul ke atas permukaan karena dorongan mata air Umbul Jambi. Sekarang Umbul Jambi ini diberikan atap dan juga diberi dinding sebagai pelindung agar tidak rusak karena kotoran yang mengalir di Kali Ketonggo. Di tempat ini pula sekarang menjadi tempat orang-orang ritual atau mandi, mengharapkan atau mengalap berkah dari sejarah masa lalu para leluhur kita di Nusantara. Mata air Umbul Jambi ini terdapat keunikan di mana Kali Ketonggo dengan warna coklat yang begitu kental, tapi mata air Umbul Jambi sangat bening dan bersih. Kebanyakan orang menjadikan tempat ini untuk mandi, mengharapkan berkah, dan juga langsung bisa diminum tanpa ada rasa sedikit pun. Kita akan menyaksikan bagaimana terpisahnya mata air Umbul Jambi dan Kali Ketonggo antara yang bening dan yang coklat. Di sini kita bisa melihat perbedaannya.
Dari Umbul Jambe, mata air Umbul Jambe tadi, kita menapaki jalan setapak yang telah ditata oleh pemerintah setempat hingga menjadi taman yang indah, sejuk. Pada saat kita berada di tempat ini, cuaca sedang hujan dan menjelang maghrib. Jalan setapak ini, di tengah-tengah kita akan menemui sebuah tugu yang dibuat, disebut dengan Tugu Persatuan Umat. Kenapa ada Tugu Persatuan Umat? Karena di sini ada beberapa tempat sebagai tempat beribadah dari beberapa agama atau kalangan. Ada musola, ada tempat pemujaan Hindu, dan juga kita akan menuju Punden Siti Hinggil. Cuaca yang hujan tidak membuat tim kita untuk mundur. Kita tetap meneruskan perjalanan menapaki sejarah para leluhur yang begitu agung dan menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ini adalah tempat pemujaan Hindu ataupun Buddha. Di sebelah sana ada Gapura Siti Hinggil, dan ini adalah musola bagi umat Islam sebagai cerminan dari Tugu Persatuan Umat yang tadi telah kita lewati. Setelah beristirahat sejenak, maka tim kita melanjutkan memasuki Gapura Siti Hinggil atau untuk menuju Punden Siti Hinggil, di mana diyakini bahwa di Punden Siti Hinggil ini sebagai tempat di mana Prabu Brawijaya V melepaskan wahyu rajanya sebelum melanjutkan moksa di Gunung Lawu. Diyakini pula bahwa wahyu-wahyu pemimpin Nusantara berasal dari Punden Siti Hinggil ini sebagai wasilah turunnya keridoan, kebarokahan, restu dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Demikianlah, semoga bermanfaat sebagai pelajaran bagi kita untuk menghargai kebesaran para leluhur Nusantara di masa lalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.